Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mungkin Anda dan saya pernah melihat tutorial melukis. Orang yang mulai dengan angka 2 kemudian membentuk, terjadi angsa yang indah. Atau angka 3 kemudian dibentuk kiri kanan dan kemudian menjadi burung hantu, owl. Dia terampil sekali dan mulai dari apa saja dia bisa membentuk sebuah lukisan yang indah. Juga ada misalnya orang yang membuat sushi. Membuat sushi ada nasi, ada ikan, ada buah, dan cepat sekali dia bentuk. Macam-macam sushi, enak lagi. Dan karena memang dia terampil membuat sushi. Kenapa dia terampil dan begitu cepat membuat sushi yang indah dan enak, variatif? Kan dia tahu caranya. Juga tutorial melukis. Mulai dari angka berapapun, mulai dari angka apapun, bentuk apapun, bisa jadi lukisan yang indah. Mengapa? Karena dia tahu caranya. Dan sekarang saya ingin kita terampil berbahagia. Nah, bahagia juga ada caranya untuk terampil supaya bisa sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan. Saya ingin berbagi tentang bagaimana terampil menjadi bahagia. Yang pertama, harus tahu caranya. Cara yang pertama adalah kita harus tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Ini berasal dari peristiwa Yesus. Ketika Yesus suatu hari melihat Yerusalem yang indah dengan lampu yang bergemerlapan, tapi kemudian Yesus tahu Yerusalem akan dihancurkan. Lalu Yesus menangis. Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, seandainya saja engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yerusalem dihancurkan karena dia tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteranya. Nah, yang pertama untuk bahagia adalah kita harus tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Tapi Romo, masa untuk damai sejahtera kita sendiri nggak tahu? Kita ya pasti tahu lah apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Hati-hati loh, tidak semua tahu apa yang perlu untuk damai sejahteranya sendiri. Contohnya, sudah tahu sakit gula, diabetes, masih minum yang manis-manis, masih makan nasi banyak, yang glukosanya tinggi. Loh, dia enggak tahu untuk apa yang perlu untuk damai sejahteranya sendiri. Contoh lain, sakit hati itu enggak nyaman. Dendam itu sakit, masih juga diperjuangkan. Saya sakit hati Romo, tidak akan saya ampuni. Loh, kan enggak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteranya sendiri. Contoh lain, contoh belum tentu terjadi. Sudah punya pasangan, masih melirik wanita lain. Lah itu kan enggak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteranya sendiri. Bukannya damai sejahtera, malah complicate his life. Jadi pertama kita harus tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Yang kedua, kunci untuk menuju terampil bahagia adalah kunci kebahagiaan itu kita yang harus pegang sendiri. Jangan dititipkan kepada orang lain. Romo ini, masuk kunci kebahagiaan dititipkan orang lain, yang enggak lah kita pegang sendiri. Hati-hati, masih banyak loh yang bahagianya tergantung orang lain. Dia menjengkelkan sekali dia menyakiti hati saya. Ya kalau dia berubah baik, saya bisa mengampuni, saya bisa baik sama dia. Nah itu kan berarti kunci kebahagiaan kita tergantung orang lain. Bukan kita sendiri yang menentukan kita bahagia. Kalau orang lain menjengkelkan bagaimana Romo? Menyakiti hati kita, menghina. Ya kita tinggal bertanya. Kalau dia menghina kita, itu problem dia atau problem kita?
Kalau itu problem dia, ya kita tidak harus sakit hati dong. Yang punya masalah dia kok, kita jadi punya masalah. Itu berarti kita yang pegang kunci kebahagiaan, bukan orang lain. Kalau orang lain menghina, kemudian merendahkan kita, dan kita tahu, oh dia yang punya problem bukan kita nggak apa-apa kok. Kita tinggal perlu 3S, senyum-senyum saja. Selesai, kita tetap bisa menjaga hati kita supaya tetap bahagia. Juga keadaan, ya kalau ini lingkungannya tidak menggembirakan, orang-orangnya tidak nyaman, teman-temannya itu tidak tulus, culas, ya itu berarti kita menaruh kunci kebahagiaan kita ke orang lain, kepada keadaan sekitar kita. Nah kalau kita menunggu keadaan baik, kapan kita bahagianya? Nggak terampil bahagia. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, we should try to dance in the storm. Kita perlu mencoba sekali-sekali berdansa di tengah badai. Tidak harus menunggu badainya reda, matahari bersinar cerah lalu kita baru bisa berdansa. No. Kita bisa berdansa bahkan di tengah badai. Nah kalau bisa berdansa di tengah badai dalam keadaan apapun, kita bisa bahagia. Yang berikutnya, jangan menaruh syarat apapun untuk bahagia. Saya bahagia kalau pekerjaan saya selesai, saya fokus pekerjaan saya dulu. Lah kalau pekerjaannya selesai, kalau tidak selesai kapan bahagianya? Saya bahagia kalau pasangan saya berubah. Lah kalau pasangan tidak berubah-berubah, tidak bahagia dong. Saya bahagia kalau saya punya mobil, saya bahagia kalau saya punya rumah, sekarang kerja keras dulu. Nah, iya kalau punya rumah, nah, kalau mobilnya terbeli, kalau enggak, kapan bahagianya? Saya bahagia pokoknya kalau lukisan saya ini selesai, kalau proyek saya ini berhasil. Nah, kalau enggak berhasil, kita tidak perlu menaruh syarat untuk berbahagia. Kita bisa dance bahkan in the storm. Nah itu caranya. Ada cara lain, yaitu memupuk sikap mental belajar terus. Sehingga kalau kita belajar, apapun yang terjadi di sekitar kita, apapun yang orang lain lakukan, yang untung cuman kita, yaitu kita meningkat kualitasnya. Kalau ada orang yang menjengkelkan, kita belajar supaya lebih sabar, ya kita yang meningkat. Kalau ada orang yang menyakiti, kita belajar untuk lebih kuat dan lebih terampil mengampuni, kita kualitasnya yang meningkat. Kalau ada orang baik, nah kita belajar untuk meneladan dia, kita juga yang meningkat. Nah sikap belajar itu juga merupakan keterampilan untuk bahagia. Maka kalau kita punya sikap dasar untuk terus belajar, apapun yang terjadi, orang baik juga tidak kita tolak, orang jahat kita bisa belajar, kita terus yang untung. Nah itu keterampilan. Dan jangan lupa, berdoa itu juga cara untuk berbahagia. Kalau kita punya masalah, bahkan ada yang sharing kepada saya itu lama tidak bisa mengampuni orang tua saya, Romo. Tapi saya berdoa, dan puji Tuhan, akhirnya saya bisa mengampuni orang tua saya. Berdoa itu. Ada juga yang cerita kangen, dia itu kangen sekali sama seseorang. Dan dia setengah mati, dia sungguh tersiksa karena rasa kangennya itu, sering menangis sendiri. Maka dia berdoa terus, rosario sehari sampai 4 peristiwa. 2 bulan lamanya, akhirnya dia bisa terbebas dari rasa kangen itu. Luar biasa loh. Berdoa itu, jangan lupa. Nah yang paling penting dalam hal ini adalah kita tahu caranya, kita ngerti jalannya untuk terampil bahagia. Itu yang penting. Bukan berarti mudah loh, tetapi kita tahu jalannya. Kalau kita tahu jalannya, mau cepat, mau lambat, mau mudah, mau sulit, sampai suatu ketika. Tapi kalau nggak tahu jalannya, sampai kapanpun ya nggak sampai-sampai. Kita tidak terampil untuk berbahagia. Disenggol sedikit, sakit hati. Ada kesulitan sedikit, mengeluh. Nggak bahagia-bahagia. Dan yang lain yang juga penting adalah belajar menerima kenyataan. Kalau kita bisa ubah kenyataan itu menjadi lebih baik, fine. Kita bahagia. Kalau tidak bisa, kita terima. Karena kadang-kadang kenyataan itu memang tidak selalu membuat kita nyaman. Tapi kita tetap bisa bahagia dengan menerima kenyataan dan menemukan kebahagiaan di situ. Cara lain juga, kita harus
mudah bersyukur. Bahkan bersyukur dalam segala hal. Susah ya bersyukur, karena kita bisa belajar sabar. Kita bisa menjadikan itu sebagai silih untuk mengurangi dosa kita. Apalagi senang, apalagi kita bisa bersyukur. Nah, saudara-saudari terkasih, untuk bahagia ternyata juga perlu terampil. Untuk bahagia ternyata juga perlu melatih diri terus-menerus. Dan saya berbagi pengalaman saya agar kita semua menemukan jalan untuk terampil bahagia. Tidak berarti bahwa ini berlaku untuk Anda semua loh ya. Anda juga berhak menemukan jalan Anda masing-masing untuk terampil bahagia. Siapa tahu justru malah bisa dibagikan. Dan kita bisa saling memperkaya bagaimana caranya supaya kita mudah berbahagia. Dan jelas Tuhan sendiri sudah mengajarkan kepada kita. Kita harus tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Kita juga yang harus pegang kunci kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita tidak tergantung pada pasangan, tidak tergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada keadaan, tetapi pada kita sendiri. Dan kita tidak perlu menaruh syarat apapun untuk bahagia. Juga bisa terlalu belajar supaya dalam keadaan apapun kita bisa dance even in the storm. Dan kita bisa menemukan sukacita di mana-mana. Karena kita tetap bisa belajar dalam peristiwa yang baik maupun yang buruk. Dan dengan kekuatan Tuhan, karena kita berdoa terhubung dengan Tuhan, kita memperoleh kekuatan ilahi untuk bisa mengubah apa yang tidak bisa kita ubah. Bahkan yang sulit, yang tidak mungkin pun bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kalau kita sudah tahu caranya, kita tinggal melatih diri. Sulit atau mudah tergantung kemampuan kita, ketekunan kita. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita terampil untuk berbahagia. Dan kalau kita berbahagia, kita bisa mewartakan kabar bahagia itu kepada semua orang. Dan itulah kesaksian. Karena Tuhan memang datang supaya kita memperoleh hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Tuhan memberkati.